Yo, yo, welcome, welcome. Hai friend, kali ini kita mau build PC lagi. Kebetulan kita dapat orderan dengan harga sekitar 9,5 jutaan. Dengan 9,5 juta kita dapat apa aja sih untuk build PC? Yuk langsung kita bahas teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini semua peripheralsnya ya. Jadi kebetulan build yang kali ini dia sebenarnya kebutuhannya hanya untuk di kantor saja. Tetapi dia juga minta kebutuhannya ya paling nggak bisa digunakan untuk game-game yang standar-standar lah. Standar-standar maksudnya nggak usah AAA, yang standar-standar bisa, yang penting bisa digunakan juga untuk admin, bisa digunakan juga untuk game-game yang ya standar-standar lah. Nah, untuk itu racikannya untuk kali ini untuk bagian luarnya ada keyboardnya, kita menggunakan Vantage Go. Jadi ini sudah full set ya teman-teman, sudah setengah juta itu sudah full set. Nah ini keyboard mouse yang wireless ya, Vantage Go ya seperti ini, Office wireless combo, karena dia bilang kamu nggak mau keyboard sama mouse yang gaming aja, yang mechanical, enggak ini aja keyboard mouse biasa supaya tidak mencolok karena ini akan ditaruh di kantor. Dan juga dia rasa ini saja cukup sehingga bisa hemat budget untuk yang lainnya gitu ya. Ini untuk keyboard dan mouse-nya. Lalu untuk prosesor kita menggunakan ini Ryzen 5 4500. Ini budget banget ya teman-teman kalau untuk Ryzen 5 4500. Kalau misalnya 5500 aja harganya sama ini udah beda 500-an. Jadi memang untuk pilihan budget kita menggunakan 4500. Lalu untuk motherboardnya sendiri yang kita pilih sekarang adalah menggunakan Prime B450M A2. Ini kenapa kok dipilih? Karena ini juga budget juga, dengan budget terbatas, karena kita mau genjot di dia menggunakan graphic card ya, karena saya rasa untuk sekarang graphic card itu penting kalau misalnya mau main-main game walaupun ringan. Saya rasa pakai graphic card yang cukup mumpuni bisa sustain untuk 2-3 tahun ke depan untuk bisa digunakan dengan baik. Kita pilih ini karena slot RAM-nya banyak yang misalnya kita pakai A520 atau A320 atau B450M yang lain, slot RAM-nya itu cuma 2 ya. Kita butuh 4 karena kita punya 4 RAM. Kita pakai motherboard yang ini. Untuk RAM-nya kita menggunakan ini teman-teman. Ini dari tim T-Crate 16 GB 2x8 3600 MHz. Jadi ini udah kencang untuk DDR4. Kita pakainya 4 biji high speed. Mantap. Kenapa kok kita pilih yang ini teman-teman? Karena dia seperti yang dia bilang tadi, di kantor tidak ingin mencolok, jadi kita tidak pilih yang lampu-lampu. Jadi kita gaskan saja pakai yang biasa tapi speednya kencang ya teman-teman. Untuk SSD kita menggunakan NVMe, ini dari Digital Alliance BA Drive Pro PCI Gen 3. Dia untuk kecepatan speednya itu tidak ada keterangan di sini ya. Yang jelas dia itu untuk kecepatannya cukup oke teman-teman. Jadi kenapa kita pilih ini? Karena dia kecepatannya cukup oke. Nanti bisa kita coba juga. Untuk ini monitor kita gunakan Lenovo. Karena kita pakai casing putih, kita mau selaraskan dengan monitornya. Walaupun keyboard mouse-nya hitam tadi, monitornya kita pakai yang budget dari Lenovo. Ini adalah Lenovo L24E. sebentar ya, ini L24E 40 ya teman-teman. Ini harganya budget, warnanya putih. Saya rasa tidak ada lagi budget yang warnanya putih ya, mungkin agak tinggi dari ini harganya mungkin ada, tapi ini harganya sekitar 1,1an lah. Nah lalu kenapa kok kita harus hemat-hemat di yang tadi?
karena kita mau sematkan VGA ini teman-teman. By the way, ini salah satu peripherals yang tidak new, yang lainnya new, yang ini second. Kita menggunakan ROG Strix 5700 XT Gaming. Mungkin teman-teman tanya, wah ini VGA-nya overpower Pak. Iya sih, karena memang saya rasa VGA itu adalah komponen paling penting kalau misalnya mau untuk gaming dan bring gambar dan video. Saya rasa VGA-nya harus oke. Kebetulan saya dapatnya barang ini ya, barang yang masih bagus dan oke adalah ini. Yang lainnya mungkin ada, cuma saya rasa nggak worth it aja dengan harganya. Tapi yang ini mantap sih, dengan yang high performance ya, jadi 3 kipas. Overpower memang overpower, tapi ini untuk 2 tahun ke depan mau diganti peripheral lainnya, saya rasa VGA ini masih cukup oke lah untuk main game-game standar. Untuk power supply kita juga cari yang budget. Kita gunakan kali ini Falcon series Paradox Gaming. Ini 87% 220 volt, flat cable 550 watt dari Paradox Gaming. Ini juga merek baru ya Paradox Gaming dalam main di dunia power supply, tapi memang saya pengen coba kekuatannya seperti apa ya. Harusnya 550 dengan 87% efisiensi harusnya kuat untuk angkat semua itu, karena yang lainnya selain VGA sih barang-barang enteng. Lalu casingnya sendiri kita menggunakan juga dari Paradox Gaming. Ini Paradox Gaming Twister V2. Ini casing warna putih, karena saya tanya dia warna apa, casingnya putih aja kayaknya oke. Oke, kita gunakan casing ini. Casing ini sudah dibekali dengan 3 kipas ARGB, tapi karena dia bilang dia di kantor, maka saya cari yang ARGB bukan RGB, karena ARGB bisa kita setting untuk mati lampunya, jadi lebih enak menggunakan ARGB. Nanti 3 kita juga tambahin ARGB di atas, saya punya cadangan, kita berikan saja. Dan juga ya itu dia semua dari komponen yang akan kita build teman-teman. Langsung aja kita build ya teman-teman. Oke, mari kita rakit. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you... Jadi ini sudah selesai diinstal ya teman-teman. Sudah di setting juga, install Windows juga. Seperti yang teman-teman lihat, dia senyap ya, karena dia permintaan klien, dia minta jangan terlalu mencolok. Maka bisa dilihat dari depan pun tidak menyala, dari samping pun tidak terlalu mencolok, hanya VGA-nya saja yang menyala, tapi sisanya tidak menyala. RGB-nya di kipasnya kita tambah 3 kipas tadi di atas, di depan dan di atas. Kipasnya putih semua, bersih, tidak menyala karena PWM RGB-nya yang 3 pin tidak kita colokkan, jadi dia mati. Dengan begini bisa tetap digunakan secara powerful, tetapi dia tidak mencolok perhatian orang-orang, jadi digunakan di kantor pun mantap. Untuk spesifikasinya sendiri, TX jack-nya di sini bisa kita lihat
Ryzen 5 4500, 6 core 12 thread, lalu RAM-nya 32GB. Displaynya dia 5700 XT ya. Ini bisa dilihat di sini 4000 Ryzen 5 4500, lalu RAM-nya memorinya 32GB terbaca, lalu disknya di sini DA Pro ya, Digital Alliance Pro, lalu GPU-nya Radeon 5700 XT, semua aman menyala. Kita coba performa gamingnya teman-teman. God of War rata kanan dapat 75 fps. Gimana, mantep nggak nih? Hanya 4500 tapi VGA-nya 5700 XT. Bisa dilihat dia running di GPU-nya 105 derajat coy. Dia 99% kepake, 73 fps, tapi mantap sih teman-teman. Oke, jadi pas main dapatnya ya 60 fps-an lah ya, 60 fps kalau cerita story di atas 70 fps, tapi kalau main rata-rata ya 50 sampai 60 fps. Untuk Full HD 1080 Ultra ini sudah sangatlah oke ya. Cuma ya masalah di sini bisa dilihat temperaturnya cukup tinggi ya, jadi baiknya sih kalau misalnya di setting high sudah nyaman untuk teman-teman, setting high aja kalau untuk game-game yang berat gini ya. Tapi overall ini cukup oke ya. Untuk Dota sendiri idle di 120 ini harusnya sih udah ultra ya. Coba kita cek video, maksudnya udah best looking ya, udah mentok kanan ya. Kita coba main dulu ya yang VS bot aja solo. Oke. Ya, untuk Dota setting mentok kanan dia dapatnya 100 fps ke atas ya. 100 fps ke atas, suhunya aman di 58 derajat Celcius. Tadi itu ternyata main God of War itu Dotanya nyala ya, walaupun idle ya, jadi tak rasa ngefek juga kalau misalnya Dotanya dimatikan, mungkin suhunya turun. Tapi kalau untuk Dota aja ini aman banget lah. Oke teman-teman, jadi begitu ya build kita untuk hari ini dengan harga 9,5 juta. Bisa teman-teman lihat tadi kita dapat PC yang cukup mumpuni untuk office ya, pasti sudah dilibas semuanya. Kalau untuk desain standar, kalau nggak arsitektur yang super berat kayak 3D Max, AutoCAD yang sangat berat, ini juga masih oke jalannya. Untuk desain gambar, untuk editing video ini juga sudah cakep, sudah bisa digunakan. Dia juga tadi kita sudah coba main game berat God of War. Dia untuk Full HD 1080 Ultra. Itu dia walaupun panas ya suhu dari GPU-nya, tapi dia bisa dapat 60 fps stabil oke. Untuk Dota udah pasti di atas 100 fps ya walaupun ultra. Jadi 9,5 menurut teman-teman gimana? Worth it atau enggak? Kalau misalnya worth it, boleh share di kolom komen, atau misalnya teman-teman merasa bahwa oh build lain kayaknya lebih oke nih, kan? Nah, boleh juga komen di kolom komentar teman-teman, kalau 9,5 juta cocoknya build seperti apa sih kalau menurut teman-teman. Oke teman-teman, thank you, that's it for today, ciao. Thank